I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible with you. One more time, we sing it out. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know. Deep down I know that you are here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. We can do all I things can with you, do Jesus. all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds unbroken. I am living by faith. Sama-sama katakan. Nothing is impossible. Nothing is impossible with you, Jesus. We believe in you, Lord. Yes, Lord. Come on, shall we sing, I believe. I believe, I believe, Boleh sama-sama kita mengangkat tangan kita. I Kita believe, singkan lagu I ini. believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in I you. believe. I believe, I believe, Sing, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. Sing, I believe. I believe, I believe, I believe, I believe in you. To you, I can do anything. Boleh sama-sama kita mengangkat tangan kita ke I mana? can do all We believe nothing is things. impossible with you, Jesus. Amen. You give me Because you strength. give us strength, Jesus. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you, Jesus. We believe in you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. You are awesome in this place, oh God. Thank you, Lord Jesus. Kami ada di tempat ini karena Tuhan yang membawa kami. Lord. Tuhan yang berikan kami kerinduan untuk berjumpa denganmu. Lord. Untuk meninggikan namamu di tempat ini. Dan saat ini kamu bawa hati kami, kamu tinggikan Tuhan di tempat ini. Tiada nama selain namamu Tuhan Yesus. Yang layak diagungkan, yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Thank you Lord Jesus. Oh Jesus. Hallelujah. Where would I run to the thrones of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hands that holds
to the thrones of mercy. Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hands that hold us. Beautiful, so beautiful. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son. There is a Son who came in grace and truth. How great your love! How great your love! That carry us to kindness. You wonderful, wonderful, so wonderful. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified
God. Kami milik-Mu Tuhan, kami milik-Mu, selamanya kami milik-Mu. Kau kami tinggikan di tempat ini, tiada nama lain selain nama-Mu. Thank you Jesus. Mari kita sembah Dia. Kami berikan penyembahan kami Tuhan. Kamu naikkan penyembahan kami, pujian kami kepadamu. Karena Tuhan kami ada sampai dengan saat ini. Thank you Lord. Jesus Lord. We worship you oh God. We worship you, O God. Fill us, O Lord. Memenuhi setiap kami, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. God, you are here. God here and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven, yes Lord, God who brought me back to life, I am yours forever. Sing God hears, God hears, and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven, God who brought me back to life, I am yours forever. You sing God here, God here, and ever be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven, God who brought me back to life, I am yours forever. Yours, I am yours, I am yours forever. Yours, I am yours forever. Yours, Jesus, you are here now. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan.
찾으세. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkah. Yes, Jesus Lord. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan kesetiaan. Kami mengangkat tangan kami tinggi Yesus. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia, Kau hadir. Kau hadir di setiap langkah. Yes, Jesus Lord. Benar Tuhan, Engkau hadir Tuhan di setiap langkah. Engkau Tuhan yang setia bagi setiap. Buktikan kesetiaan-Mu sampai dengan hari ini Tuhan. Dan ku angkat tinggi tanganku Yesus. Dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, sing your presence. Oh, your presence. Come on, church. Yes, Lord. And you'll never forsake me. Oh, your presence. Oh, your presence never leave me. And you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me. And you'll never forsake us, Jesus Lord. forsake Oh, me. your presence. Oh, your presence Oh, your presence never leave us, Lord. And you'll never Come on, shall we sing? On your presence. forsake me. Oh, your presence never leaves me. And you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me. And you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kami mengangkat tangan kami Tuhan sebagai tanda kami berserah kepadamu Yesus Tuhan. Dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir
kita, Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Kau setia. Sing on your presence. On your presence, never leave me, And you'll never forsake me. On your presence, never leave me, and you'll never forsake me. on your presence, Never leave me, and you'll never forsake me. on your presence, in this place, Never oh, leave me, your presence never leaves you'll us. never You never forsake us, Jesus. forsake Oh, me. your presence, Never leave me, and you'll never forsake us. all your presence. Never leave me, Your and presence, you'll never your presence, forsake me. Sikarabalaya base, siaralaya base. Haleluya Tuhan, haleluya. Iarala base, kiaralaya bo, sikaralaya se. Haleluya Tuhan. Sikara baba baba bara la ya la 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 bose. Hiara la ya la 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 bose kara la ya la bose. Hiara la ya bala bara bala 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 bose. Hiara la ya la 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 bose. Hiara bara bara baya kara ya la bose andera baya bose. Haleluya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Setiap kesetiaan-Mu, Engkau Allah yang luar biasa buat kami Tuhan. Hari ini Tuhan, inilah kesempatan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan kami percaya pada saat kami memuji, kami datang di tempat-Mu ini Tuhan. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu melawat kami, membersihkan kami, memberkati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, Engkau ada bersama-sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita appreciate buat yang sudah melayani hari ini. Thank you. Mereka sudah preparing hujan-hujan walaupun badai ada badai, ada apapun mereka tidak gentar, mereka tetap datang ke sini melayani, preparing dari awal sampai akhir. Luar biasa. Thank you so much. Silakan duduk. Oke, kita mau kasih informasi bahwa setiap hari Senin sampai dengan Jumat kita ada home. Oke, home-nya ada home single dan home family itu setiap hari Jumat sampai dari Senin sampai dengan Jumat jam 7 malam. Dan kita juga ada ibadah Next Gen itu setiap hari Sabtu jam 5 sore. Dan kita juga masih ada home campus itu setiap hari Minggu jam 7 malam.
Dan kita juga mengingatkan untuk para orang tua yang membawa anak-anaknya, kita ada ibadah setiap hari minggunya untuk anak-anak AK. Jadi mohon untuk orang tua yang membawa anak-anaknya bisa dibawa ke atas di ruang mezanin itu jam 10.30. Oke. Oke, sebelum kita mau masukin persembahan, saya ada ayat firman Tuhan. Gak apa-apa kalau nggak bisa ini kan di 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. 3 profesi ini yaitu ada prajurit, ada olahragawan, dan ada seorang petani. Dari karakter ini saya melihat dari 3 profesi ini mereka mempunyai karakter kesetiaan. Di mana gereja GKS di bulan ini adalah discipleship, itu tentang pemuritan. Di mana pemuritan itu sendiri perlu karakter kesetiaan. Tanpa kesetiaan, pemuridan dan memuridkan itu tidak dapat hasilnya. Karena apa? Kita perlu kunci yang kesuksesan dalam pemuritan adalah kesetiaan. Oke, amin. Mari kita bangkit berdiri untuk memberikan persembahan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Bapak, Engkau berkati kami Tuhan. Ajar kami untuk kami setia. Ajar kami untuk kami memberi dalam hal kecil maupun besar Tuhan. Engkau tidak pernah melihat nilai, tapi Engkau melihat kesetiaan kami Tuhan. Untuk pada saat kami memberi Tuhan, berikan kami pada saat kami memberi dengan sukacita, penuh dengan kerendahan hati Tuhan. Untuk kami memberi, layakan kami Tuhan. Engkau terus Tuhan memberkati kami, berikan kami dengan kelimpahan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-berkat Allah berlipat kali ganda Engkau akan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setiap kita boleh bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Kau setia. Kau kuatkan tinggi tanganku, tadaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Kami di surga, kami bersyukur untuk pagi siang hari ini ya Tuhan.
Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Engkau hadir selalu dalam setiap langkah kami ya Tuhan. Engkau selalu setia dan menolong kehidupan kami ya Tuhan. Bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Sangat bersyukur punya Bapa yang selalu memperhatikan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami hadir tempat ini ya Tuhan. Kami ingin duduk diam belajar ya Tuhan. Mendengarkan ya Tuhan. Kami ingin duduk diam belajar menjadi anak yang setia ya Tuhan. Menjadi prajurit yang setia ya Tuhan. Menjadi petani yang setia ya Tuhan. Menjadi olahragawan yang setia ya Tuhan. Berikan hamba hikmat-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Dalam menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Dengan bahasa yang sederhana. Bahasa yang mudah dimengerti. Sehingga jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan bisa menerima benih itu. Engkaulah Allah, Engkaulah Bapa yang menjadi penerjemah terbaik dalam setiap kehidupan jemaat tempat ini ya Tuhan. Apapun yang hamba sampaikan ya Tuhan, Engkaulah penerjemah terbaik ya Tuhan. Engkau yang akan berbicara lebih lagi di dalam setiap kehidupan jemaat tempat ini ya Tuhan. Berapi hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, tolong hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan dalam menyampaikan ya Tuhan. Dan kami semua di sini ya Tuhan, siap mendengarkan dan belajar akan kebenaran isi hati-Mu, isi firman-Mu ya Tuhan. Dan mari jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin, amin, amin. Wow, wow. Boleh sekali lagi berikan apresiasi buat para leaders dan kita semua yang ada di tempat ini. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam. Apa kabar GKS Balikpapan? Senang sekali bisa kembali menjumpai jemaat semua di rumah ini. Kita tahu di luar hujan ya, dan kita tahu lebih nyaman ambil bantal dan guling dan ambil selimut. Tapi kalau Anda bisa hadir di sini, saya yakin dan percaya kita semua ingin menjadi murid yang setia di dalam Tuhan. Amin. Dan hari ini sangat bersyukur di mana saya masih dikasih kesempatan oleh Tuhan dan pemimpin di tempat ini untuk membagikan sharing firman Tuhan. Dan berapa banyak saudara yang siap belajar pada pagi hari ini? Yang siap bisa katakan amin? Seperti yang disampaikan oleh Pastor Daniel kemarin, bahwa bulan ini kita masuk dalam tema discipleship. Ada 3 poin yang menjadi melekat di hati saya dan menjadi berkat di dalam hati saya, dalam kehidupan saya. 3 poin. Yang pertama, pemuritan itu adalah ketika nilai kita ditantang. Mau nggak kita dimuridkan? Mau nggak kita ditantang ketika nilai lama kita diperbarui? Pemuritan itu adalah ketika sikap kita disetel dengan baik. Pemuritan adalah saat karakter kita sedang dikembangkan. Mau nggak kita menjadi murid yang dibentuk dan dikembangkan? Dan hari ini izinkan saya membagikan sharing singkat dari apa yang saya terima dan dari apa yang saya renungkan. Saya meyakini bahwa untuk menjadi seorang murid itu diperlukan 2 hal. Yang pertama, apakah kita seorang murid yang percaya kepada yang memuridkan? Karena akan sulit bagi seorang murid bertumbuh menjadi murid yang berkualitas kalau dasar percaya kita sudah tidak ada. Apakah kita percaya dengan Tuhan yang memuridkan hidup kita melalui kebenaran-kebenaran firman-Nya? Apakah kita percaya dengan pemimpin rohani yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita menjadi pemimpin dan membina kita? Karena ini dasar kita kalau kita ingin menjadi seorang murid yang berkualitas. Kalau rasa percaya kita sendiri sudah tidak ada, maka akan sulit, dipastikan akan sulit kita bertumbuh.
Yang kedua, diperlukan seorang murid yang memiliki hati mau diajar dan belajar. Jadi bukan hanya diajar, tapi mau belajar melakukannya. Ada banyak murid yang mau diajar, tapi mereka nggak mau belajar melakukannya. Sampai di sini apakah cukup bisa dipahami? Dan hari ini saya mengajak setiap jemaat di tempat ini, builders di tempat ini, yang tertanam di tempat ini, apakah Anda percaya dengan rumah ini? Apakah Anda percaya dengan pemimpin di tempat ini yang akan menuntun kehidupan kedewasaan kerohanian kita? Saya berdoa kita menjadi murid yang memiliki dua karakter ini. Percaya dan menjadi murid yang memiliki kerendahan hati, mudah diajar dan mau belajar. Amin. Kalau kita ingin mengenal menjadi murid Tuhan Yesus, pastikan kita percaya dulu kepada pribadinya. Apakah kita percaya Tuhan sebagai Tuhan, jalan keselamatan kita, juru selamat kita? Kebenaran tanpa percaya kepadanya akan sulit. Kebenaran yang kita terima tanpa kita percaya kepada pribadinya, maka akan sulit bagi kita untuk menjadi murid. Saya katakan amin. Hari ini saya memberikan judul sharing saya adalah kehidupan kita. Apakah kehidupan kita selama ini berbuah? Apakah kehidupan kita selama ini sudah menghasilkan buah? Kehidupan kita yang berpusat kepada Kristus, apakah sudah menghasilkan buah? Di mana kehidupan kita yang lama telah mati dan kita hidup menjadi hidup yang baru. Di mana Kristus itu menguasai hidup kita. Kristus yang ada di dalam kita itu, apakah sudah menjadi buah di dalam kehidupan kita? Sampai di sini cukup bisa dipahami? Coba kita tanyakan dalam hati kita masing-masing. Kita udah menghasilkan buah apa sampai hari ini? Dari pertama kita mengalami pertobatan, dari pertama kita lahir sebagai orang Kristen, sampai pada titik ini. Buah apa? Apakah kita sudah menghasilkan buah? Apakah kita sudah menjadi buah? Saya menulis satu pernyataan, menjadi murid yang bertumbuh itu baik. Benar ya? Menjadi murid yang bertumbuh itu baik. Tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah itu jauh lebih baik. Setuju ya? Menjadi murid yang bertumbuh itu baik. Kita percaya kepada Tuhan itu baik. Tapi percaya saja itu nggak cukup. Menjadi orang Kristen, dewasa secara kerohanian itu baik. Tapi dewasa secara kerohanian saja itu nggak cukup. Kita perlu menghasilkan buah. Kita perlu menjadi orang Kristen yang menghasilkan buah. Saya paling suka dengan buah-buahan. Saya paling suka makan buah. Saya kalau disuruh pilih makan buah dengan makanan berat, saya lebih suka makanan buah. Kalau dikasih pilihan, saya suka sekali dengan buah. Siapa yang suka buah di sini? Saya rasa semua suka buah. Kalau Anda di rumah punya karangan atau halaman, Anda menanam benih buah, anggaplah benih buah mangga Anda tanam. Ketika benih itu Anda tanam, dan benih itu tumbuh menjadi pohon, dan benih itu tumbuh menjadi pohon dan berbuah. Waktu Anda datang melihat pohon itu dan pohon itu menghasilkan buah, kira-kira perasaan Anda gimana? Bukan sedih ya? Bukan, kenapa sih kamu berbuah pohon? Coba nggak usah berbuah. Enggak ya? Tentunya kita senang ya, happy ya. Wow, ini yang aku tunggu-tunggu. Keren.
waktu kita petik buahnya, kita makan buahnya. Wow, manis banget buahnya. Seneng ya? Begitulah Bapa kita di surga. Ketika melihat anak-anaknya hadir setiap minggu di dalam gereja, bukan hanya percaya dan hadir setiap minggu di gereja, bukan hanya mereka duduk mendengar ajaran, tapi mereka belajar melakukan sehingga kehidupan mereka berbuah. Amin. Siapa yang ingin menyenangkan hati Bapa? Jadilah buah. Ada satu kisah di mana seorang pemilik kebun mendatangi kebunnya. Satu ketika dia mendatangi kebunnya. Pemilik kebun mendatangi kebunnya. Dan ketika dia sampai kepada kebun itu, dia punya tujuan adalah melihat apa? Apa yang ditanam di situ berbuah. Satu kali dia ingin melihat pohon ara. Apakah pohon ara itu berbuah atau tidak. Mari kita baca di Lukas 13 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan berkata seperti begini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah. Mencari apa? Mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus, berarti waktu dia datang ke kebunnya, milik kebunnya, ada yang ngurusin ya, ada pengurus. Dia datang kepada pengurus kebun itu dan dia berkata, sudah 3 tahun aku datang mencari buah ini, tapi aku tidak menemukannya. Waktu saya baca ayat firman Tuhan ini, wow, saya diingatkan satu hal tentang rumah ini, tentang gereja ini. Siapa gereja? Anda dan saya adalah gereja. Siapa pengurus? Pemimpin kita. Tahukah Anda, satu kali sang pemilik datang ke rumah ini dan dia menanyakan kepada pemimpin tempat ini. Sudah 3 tahun aku datang ke tempat ini. Aku tidak menemukan buahnya. Waktu saya ingat itu, saya baca itu saya ingat. Itu sebabnya kenapa pemimpin itu suka bawel sama kita. Kenapa pengurus itu suka kepoin hidup kita? Kenapa sih pengurus itu suka ngurusin hidup kita? Tahukah Anda? Bukan karena pemimpin tempat ini kurang kerjaan. Justru ketika dia ngepoin Anda harus sadar dan bertobat. Karena Anda menambah kerjaan pengurus ini. Waktu saya baca ini, awal-awal waktu saya mengalami pertobatan, saya merasa memang gak nyaman dicari-cari terus. Ditanya-tanya terus. Apaan sih pastor ini? Kepoin hidup saya. Emang gak punya kerjaan lain ngurusin hidup orang? Hah? Yang tertawa adalah orang-orang yang pernah mengalaminya. Tapi aku melihat wajah-wajah yang telah bertobat. Amin. Tahukah Anda kalau pemimpin di tempat ini tanyain Anda, artinya dia sayang Anda. Amin. Artinya dia tahu, tahukah Anda bahwa dia punya pertanggung jawab kepada pemiliknya. Pemiliknya akan meminta pertanggungjawaban kepada pemimpinnya di sini. Kalau pemimpin home leader Anda cari-cari Anda jangan baper. Kalau pemimpin ministry Anda cari-cari Anda, kok kamu nggak melayani hari ini? Kamu nggak kasih kabar? Please, kurangi kerjaan pemimpin cari-cari Anda. Maaf ya, saya harus ngomong apa adanya. Ini kebenarannya, firman Tuhan katakan. Saya belajar dan saya melihat hal ini. Kita baca di Matius 10 ayat 5 sampai 7. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka,
janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Waktu itu, pada zaman itu kota Samaria itu dianggap sebagai, di dalam kota itu banyak orang-orang yang nggak percaya kepada Tuhan. Jadi kenapa Yesus kata situ, jangan ke situ. Yesus sudah ingatin, jangan sampai nanti terjebak. Jadi melainkan pergilah kepada siapa? Siapa domba-domba? Kita ini domba-domba Tuhan. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Waktu saya baca ini, ada kata hilang. Domba-domba yang hilang. Kalau ada kata hilang berarti sebelumnya ada ya. Itu sebabnya kalau Anda hilang dari gereja ini, nih, Tuhan suruh pemimpin tempat ini, pergi cari dia, temukan dia, kasih tahu dia, beritakan dia, kerajaan surga udah dekat. Amin. Percaya dulu, kalau menjadi murid, percaya nggak kalian sama rumah ini yang Tuhan tempatkan pemimpin di tempat ini untuk memuridkan Anda? Kalau dasarnya udah nggak percaya, kalian akan dicari-cari. Waktu kalian dicari-cari, kalian akan merasa nggak nyaman, serius. Akan merasa terganggu hidup kalian. Kalau kita mengerti, kita dicari artinya Tuhan sayang, pemimpin di tempat ini sayang sama kalian. Tadi pagi, pemimpin di tempat ini share di grup. Dia bilang, karena melihat cuaca hujan, dia bilang, please kasih tahu jemaat atau member home, yang kalau mau pergi ke gereja karena hujan, nggak punya kendaraan, kalau mau naik Maxim, dan mereka nggak punya biaya, kasih tahu saya. Waktu saya baca itu, ini karena pemimpin tempat ini tahu, ngerti, dia mau setiap domba-domba yang menghasilkan buah, karena dia tahu ada pertanggungjawaban sama pemiliknya. Ketika pemilik datang tanya, mana buahnya? Hari ini izinkan saya membagikan 3 poin supaya kita bisa bersama-sama bertumbuh di rumah ini menjadi buah. Benih yang tertanam. Poin yang pertama yang saya bagikan adalah benih yang tertanam. Tahukah Anda pertumbuhan sebuah pohon harus ada benih yang ditanam dulu. Pohon itu nggak bisa bertumbuh begitu aja tanpa dimulai benih itu tertanam. Kalau benih itu tidak tertanam, bisa dipastikan pohon itu tidak akan bertumbuh. Setuju ya? Benih firman Tuhan itu adalah apa yang Anda dengar setiap minggunya. Ketika Anda datang ke ibadah, ketika Anda datang ke home, benih itu dilepaskan. Pertanyaan, waktu benih itu Anda terima, apakah benih itu tertanam di dalam hati Anda? Sehingga benih itu bertumbuh menjadi pohon, dan pohon yang berbuah. Matius 13 ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Artinya, ketika benih yang kecil yang kita terima, kebenaran firman Tuhan yang dilepaskan, kita terima. Kalau benih itu tertanam di dalam hati kita, dan benih itu mengakar di dalam hati kita, benih firman itu tumbuh di dalam hati kita, maka benih itu akan menghasilkan pohon.
Waktu benih itu menghasilkan, saya ulangi sekali, maka benih itu akan menghasilkan buah. Kalau benih itu menghasilkan buah, buah itu tidak dinikmati oleh pohon itu sendiri. Ada orang-orang di sekitar kita yang akan menikmati buah itu. Waktu buah itu dipetik, kira-kira pohon akan bilang apa? Jangan petik aku. Ya. Justru pohon itu senang buahnya diambil. Karena dia akan menghasilkan buah-buah yang baru. Maukah kita menjadi pribadi yang menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang lain? Siapa yang mau? Pastikan benih yang Anda terima itu tertanam. Benih yang baik yang ada di dalam kita yang akan membuat kita bertumbuh jauh lebih baik. Benih yang baik akan membuat kita bertumbuh menjadi lebih baik. Ada nggak benih yang tidak baik? Ada ya? Ya, benih yang tidak baik bertumbuh di dalam kita, membuat kita menjadi tidak baik. Jadi pastikan Anda menerima benih-benih yang baik di dalam kehidupan Anda. Cara menguji supaya benih itu baik atau tidak gimana? Ditanam. So pastikan benih yang Anda terima itu tertanam dalam kehidupan Anda. Ya, saya mendorong setiap jemaat tempat ini, ketika menerima benih firman Tuhan itu, pastikan benih itu tertanam di dalam hati Anda. Kemarin saya sharing di grup ibadah Starji, saya katakan untuk menjadi murid yang berkualitas diperlukan kata ya. Saya mau menjadi murid. Karena kalau Anda udah nggak berkata iya, akan sulit yang memuridkan Anda. Katakan iya, ya saya percaya kepada pemurid yang memuridkan saya. Katakan iya, ya saya percaya kepada Tuhan yang memimpin hidup saya. Katakan iya, ya saya percaya kepada pemimpin yang menjadi pemimpin rohani saya. Kata iya itu nggak hanya di bibir aja. Tetapi kata ya itu harus sama dengan di hati dan di pikiran kita. Pernah nggak kita mendengar ada orang bilang, lain di bibir, lain di hati? Jadi pastikan, waktu kita bilang, ya, aku mau percaya. Pastikan ya itu juga sama di dalam hati kita. Pastikan ya itu juga ada sama di dalam pikiran kita. Karena ketika kita bilang ya, dan ya itu juga ada sama di dalam hati kita, maka benih firman yang tertanam di dalam hati kita itu akan menguasai hidup kita dan mengubah hidup kita. Benih yang tertanam di dalam hati kita itu yang akan menyelaraskan pikiran kita. Benih yang tertanam di dalam hati kita itu yang akan mengubah cara kita bertindak. Benih yang ada di dalam hati kita itu yang akan membuat kita meresponi setiap kondisi dengan hati yang baik. Karena benih yang tertanam di dalam hati kita itu yang menguasai hidup kita. Setuju dengan saya? Katakan bersama saya mau tertanam. Saya mau benih itu tertanam dalam hati saya. Yang kedua, nikmati prosesnya. Enggak semua orang suka dengan proses. Sebagian orang yang tidak suka dengan proses, dia akan berkata, kalau ada jalan pintas, kenapa harus bersusah payah kita mengikuti proses? Benar ya? Seringkali kan kita begitu. Kalau ada jalan pintas, kenapa harus bersusah payah ngikutin proses?
Tapi kalau ada orang yang suka mengikuti proses, dia akan berkata, proses itu penting. Karena dia mengerti, melalui proseslah akan menghasilkan hasil. Tidak ada proses yang cepat. Semua proses butuh waktu. Tidak ada proses yang cepat. Semua proses butuh waktu. Tapi ada proses yang tepat. Enggak semua proses itu cepat, tapi ada proses yang tepat. Artinya, kalau hari ini Anda sedang mengalami sebuah proses, dan Anda tahu itu adalah proses dari Tuhan, itu adalah proses yang tepat untuk Anda. Nikmati proses itu. Enggak semua benih yang ditanam itu akan menghasilkan buah secara instan. Dibutuhkan proses. Dibutuhkan proses supaya benih itu bisa berakar. Dibutuhkan proses supaya benih itu nantinya akan bertumbuh menjadi pohon. Dibutuhkan proses di mana pohon itu nanti akan menghasilkan buah. Markus 4 ayat 26 sampai 29. Firman Tuhan berkata begini. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui oleh orang itu. Bumi dan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh dengan isi dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Setiap proses pertumbuhan yang dialami benih itu terjadi di dalam tanah. Di dalam tanah yang tidak kelihatan oleh orang lain. Di tempat yang gelap, di mana tidak ada seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya proses itu. Proses adalah bagian terpenting dalam perjalanan hidup kita. Setuju ya? Kalau orang yang suka proses, dia akan berkata, proses adalah bagian yang terpenting dari perjalanan hidup kita. Tujuan di balik proses itu bukan untuk menghancurkan kita. Saya ulangi sekali. Tujuan dari proses itu bukan untuk menghancurkan kita. Tapi tujuan dari proses itu untuk membuat kita menjadi jauh lebih baik di kemudian hari. Anda masih ingat dengan sharing khotbah dari Pastor William? Dia memberikan contoh tanah liat di tangan ahli tukang periuk. Masih ingat ya? Contoh itu ya. Roma 9 ayat 20 sampai 21. Firman Tuhan berkata, "Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama satu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan satu benda lain diguna pakai untuk tujuan yang biasa?" Kalau kita baca ini, ada kisah di mana sebelum menjadi bejana yang baik, sebelum menjadi bejana yang berkualitas, tanah liat ini harus melewati proses ya. Prosesnya diremukkan,
ditekan, diinjak-injak mungkin, ditumbuk-tumbuk mungkin supaya menyatu. Bahkan ketika sudah melewati proses penumbukan, dia akan ditaruh di atas putaran, di atas meja dengan putaran, dia akan diputar-putar dan dibentuk sedemikian rupa seperti apa yang tukang ini inginkan. Bukan sampai hanya di situ, ketika melewati hal itu udah terbentuk, dia akan diapain lagi? Dia akan dimasukkan ke dalam tungku api. Dia akan dibakar. Tujuannya supaya bejana itu menjadi kuat dan tangguh. Sama hal dengan proses kehidupan kita. Proses pembentukan kita di dalam Tuhan. Proses pemuritan kita di dalam rumah ini. Ada nilai-nilai yang akan dipangkas yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Yang dulunya kita anggap benar. Ada karakter-karakter yang harus dibuang. Yang kita anggap dulunya itu baik-baik aja. Dan proses itu yang akan membuat kita menjadi jauh lebih baik. Kemarin saya bagikan di Starji, jadilah murid yang berkualitas, bukan murid yang gampangan. Kalau murid yang berkualitas, dia akan melewati prosesnya. Makanya kenapa bejana itu akan menjadi bejana yang berkualitas baik. Dia nggak gampang hancur ketika badai datang. Dia nggak gampang hancur ketika dibanting atau jatuh. Jadi pastikan dalam kehidupan kita menjadi murid yang berkualitas, bukan murid yang gampangan. Yang gampang diombang-ambingkan iman kita. Katakan bersama saya, nikmati prosesnya. Tidak ada proses yang sia-sia selama kita melewati proses itu bersama dengan Tuhan. Bisa katakan amin? Karena proses akan menentukan kualitas akhirnya. Jadi pastikan dalam proses kehidupan kita, Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan selalu sertakan Tuhan di dalam proses kita. Bisa katakan amin? Sampai di sini apakah Anda cukup mengerti dan bisa dipahami? Saya berdoa, apa yang saya sharingkan, firman Tuhan ini, biarlah Tuhan yang lebih menerjemahkan di dalam kehidupan Anda, pribadi lepas pribadi. Yang terakhir, yang ketiga, yang ingin saya bagikan adalah hidup yang baru. Apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan baru Anda? Bukan hanya percaya dan mengikuti Tuhan saja, tetapi menghasilkan buah. Tuhan ingin kita percaya dan menghasilkan buah. Matius 13 ayat 23, firman Tuhan berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Benih yang Anda terima, benih yang kita terima hari ini, tertanam di dalam hati kita dan kita mendengar benih itu dan kita mengerti akhirnya. Waktu tertanam di dalam hati kita, itu yang membuat kita jadi mengerti. Mengerti apa? Mengerti akan kehendak Bapa. Dan ketika kita mengerti kehendak hati Bapa dan kita melakukannya, maka ada perkenanan Tuhan di situ.
Perkenanan Tuhan yang membuat kita menjadi berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Saya ulang sekali lagi. Yohanes 15 ayat 8 dalam terjemahan bebas. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika apa? Jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah apa? Adalah muridku. Jadi tujuan dari kita diciptakan Tuhan, bukan hanya percaya kepada Dia, tapi adalah supaya kita berbuah. Bisa katakan amin? Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 dan saya akan lompat ke ayat 8 nanti. Firman Tuhan berkata begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi menjadi murid Yesus itu bukan hanya percaya, stop, berhenti sampai pada kita percaya. Bukan hanya kita percaya dan mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Suatu saat Tuhan akan bilang, pergi kepada kita. Kata pergi artinya ada mengandung perintah. Kalau kita baca Amanat Agung, Tuhan berkata, pergilah. Kata pergi itu mengandung apa? Mengandung perintah. Di dalam perintah terkandung makna hasil. Artinya Tuhan mau hasil. Hasil dari buah yang apa yang kita terima. Sebagai penutup, sharing singkat saya hari ini, izinkan saya cerita tentang kehidupan saya. Kalau saya bisa ada sampai hari ini, itu karena dimulai ketika saya percaya kepada Tuhan, dan saya percaya kepada rumah ini, dan saya percaya kepada pemimpin di tempat ini. Dimulai saya belajar, merendahkan hati saya mau jadi pribadi yang diajar dan mudah belajar. Enggak semua orang di dalam sini yang mau diajar. Waktu saya belajar memiliki hati yang mudah diajar dan mau belajar. Saya belajar untuk mengikuti apa yang pemimpin ini arahkan dalam hidup saya. Saya enggak berkata bahwa ini jauh lebih baik menurut saya. Saya menanggalkan prinsip-prinsip yang saya anggap bahwa kayaknya jalanku ini lebih benar daripada apa yang pemimpinku katakan. Saya belajar menundukkan diri saya. Dan saya belajar untuk taat mendengarkan apa yang pemimpin saya katakan. Karena saya percaya pemimpin di sini, di rumah ini, Tuhan pakai untuk membentuk saya. So hari ini kata kuncinya adalah dimulai dengan rasa percaya Anda. Kedua, apakah Anda memiliki hati yang mudah diajar dan mau belajar? Kalau saya melihat dalam kehidupan saya ke belakang, saya bisa nangis dan sedih loh. Siapa saya sih? Saya ini loh sampah. Saya ini loh gak berguna. Dibuang di pinggir jalan. Nggak dianggap orang.
Sampai satu titik saya melihat Bapa di sorga itu mau turun, menanggalkan keilahiannya, kejubahannya. Dia turun mau menjadi seperti pemulung. Saya ini sampah, saya diambil oleh pemulung. Sampai di tempat dia pemulung, dia bersihkan saya. Ini gak berguna, boy. Sampah sudah dibersihkan, jadi bernilai. Sampah yang kita buang, ini dibuang nih, kita buang pinggir jalan, gak berguna buat kita. Tapi ada pemulung yang dia akan ambil, dia akan bersihkan, dia kumpulkan, dia jual. Waktu dia jual, apakah ini bernilai? Hidup Anda di mata Tuhan itu bernilai. Kita ini udah seperti sampah. Seringkali kita berasa kita ini bukan sampah. Kita merasa kita ini udah bersih, udah sempurna, gak perlu dibersihkan lagi. Kalau Tuhan mau ambil kita, mau pilih kita, mau tempatkan kita, arti Tuhan sayang kita. Tuhan ingin kita jauh lebih baik. Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Amin. Sampai diberkati Tuhan pada hari ini. Saya berdoa kebenaran firman Tuhan ini tidak berhenti sampai hari ini saja. Kalau saya hari ini berhenti sampai hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi saya berdoa Tuhanlah yang akan meneruskan ini kembali. Terus mengingatkan Anda semua tempat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Izinkan Tuhan membentuk setiap kehidupan kita. Izinkan Tuhan membentuk hidup kita melalui orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Melalui pemimpin rohanimu. Melalui home leadermu. Jangan keraskan hatimu. Belajarlah untuk percaya. Dan belajarlah untuk menjadi murid yang rendah hati, yang mudah diajar dan mau belajar. Lihatlah hidup kita, lihatlah ke belakang. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu karena Tuhan sayang kita, Tuhan peduli kita. Kita ini seperti sampah yang dibuang di pinggir jalan yang tidak berguna dilihat orang. Tapi kalau ada pemulung yang mengangkat kita, yaitu pribadi Tuhan. Kalau ada Tuhan mau mengambil kita dibersihkan. Bahkan kita menjadi pribadi yang bernilai di mata orang lain. Saya berdoa hari ini, biarlah Tuhan terus menyingkapkan pribadi dalam setiap kehidupan Anda. Anda bukan menjadi murid yang gampangan, tapi Anda menjadi murid yang berkualitas di dalam kehidupan Anda. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kalau boleh saya simpulkan apa yang Boy boleh bagikan hari ini. Mengikuti Yesus itu pasti bayar harga. Tapi tidak mengikuti Yesus harganya lebih mahal. So kita harus expect ourselves, kita harus menyiapkan diri kita bahwa kalau ikut Tuhan itu nggak ada yang mudah. Tapi bukan berarti itu bukan yang mudah itu bukan berarti gampangan atau murahan. Tapi itu menjadi sesuatu yang bernilai, sesuatu yang worth to live in, sesuatu yang berharga di mana kita tuh boleh menghidupinya.
Tadi ada satu statement dari Bo yang memberkati saya bahwa proses itu akan menentukan hasil akhir. Jadi saya boleh katakan, boleh tambahkan kalau semakin sulit prosesnya maka akan semakin bernilai dan semakin dicari oleh orang. Sesuatu yang setiap melewati proses yang lebih panjang, yang lebih dalam, lebih complicated, itu nilainya pasti akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Saya diingatkan tentang kalau berlian mentah, kalau menjadi sebuah diamond yang mahal, itu harus melalui proses. Bongkahan emas juga kalau dari tambangnya, kalau nggak dimurnikan, nilainya nggak akan seperti menjadi lebih baik daripada emas yang kita temukan di market. Bahkan kalau kita cari yang sederhana aja, antara buah-buahan tadi dikatakan buah-buahan sama jus aja, mana yang jauh lebih berharga, lebih bernilai? Jus lebih mahal. Kita beli buah nggak seberapa, tapi pada waktu dia berubah menjadi jus ketika dia diproses, melalui proses pasti nilainya lebih mahal. Jadi segala sesuatu yang nilainya setelah melewati proses jauh punya nilai yang jauh lebih tinggi. Dan saya mau encourage setiap kita, kalau kita mau ikut Tuhan, komitmen ikut Tuhan, bersiaplah untuk menurunkan ekspektasi kita bahwa hidup ini akan jauh lebih enak dalam tanda kutip. Tapi itu menjadi sebuah menjadi sebuah hal yang layak untuk kita hidupi. Karena kalau kita mau hidup, buah itu akan kita hasilkan. Kita nggak perlu bergumul berat untuk menghasilkan buah, tapi jalani aja prosesnya. Nanti buah itu akan lahir dalam kehidupan kita. Dan itu akan dinikmati oleh banyak orang. Tadi ada korelasi yang erat antara menghasilkan buah yang lebat dengan menjadi murid. Dengan kata lain, murid itu pasti menghasilkan buah. Dan untuk bisa menghasilkan buah pasti lewat proses. Pasti lewat proses. Jadi jangan pernah berpikir bahwa aku gak akan lewat proses. No. Semua orang pasti akan lewatin prosesnya masing-masing. Tapi pada saat lewati proses itu, mau gak kita tetap setia sama Tuhan, dan kalau kita punya orang-orang yang membapai kita, orang-orang yang memimpin kita, orang-orang yang memuridkan kita, kita mau dengerin apa yang mereka katakan. Dengan percaya, dengan punya hati yang mau diajar dan yang mau belajar. Boy sampai hari ini dia adalah salah satu orang yang saya muridkan secara langsung. Dari let's say 12 tahun yang lalu. Apa prosesnya mudah? Enggak. Apakah dia baik-baik saja dan prosesnya? Enggak. Apakah saya baik-baik saja? Enggak juga. Jangan berpikir orang yang memuridkan itu bahwa akan oke. Enggak. Ya makan hati juga iya. Yang kecewa juga iya. Yang ngeselin juga iya. Jadi sebuah proses. Jadi ketidaksempurnaan Boy sebagai orang yang saya muridkan itu mendewasakan saya. Tapi ketidaksempurnaan saya sebagai orang yang memuridkan itu juga mendewasakan dia. Dan itulah indahnya pemuridan. So I pray GKS Balikpapan jadilah jemaat yang mau dimuridkan. Orang-orang yang mau bersedia dan tersedia untuk dimuridkan. Yang buka hati, yang mau taat dan setia untuk menjadi dimuridkan. Sehingga buah itu bisa lahir dari kehidupan kita. Amin. Sampai kita tutup ibadah ini, kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Bapak sekali lagi katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran
Ku serahkan padamu Tuhan. Ku serahkan padamu. Harapanku Hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk Mari kita berdoa. Saudara dengar baik. Lagu ini bicara tentang bejana. Menjadi bejana itu seperti tadi yang dikatakan menjadi tanah liat di tangan periuk. Jadi harus lentur, harus easy to mold, mudah untuk dibentuk. Jadi kalau kita semakin sulit, karena kita mengeraskan hati kita, semakin sulit dibentuknya. Saya selalu punya prinsip sebagai penutup yang saya akan ketika saudara pulang nanti menjadi saudara pegang dalam hidup saudara. Saya punya prinsip satu, buat saya kalau kita harus lewati proses, udah cepat-cepat aja deh lewatin prosesnya. Ikutin aja lah, daripada kita berontak, daripada kita menolak, daripada kita mengeraskan hati. Makin lama prosesnya makin gak jadi. Saya punya satu prinsip, kalau saya tahu dalam proses, udahlah Tuhan, jadi aja. Kerjakanlah dalam hidupku. Supaya apa? Supaya dalam waktu yang gak terlalu lama kita bisa lewatin proses itu. Dan akhirnya kita keluar dengan berkemenangan gitu. Daripada kita mengeraskan hati kita. Menjadi bejana ya, menjadi apa? Adonan dari tanah liat yang sulit, keras. Jadi harus dibanting lagi, harus dikasih air lagi. Buat saya lebih mudah buat kita untuk kita menundukkan diri kita. Dan izinkan Tuhan untuk membentuk hidup kita. So saya mau berdoa buat setiap saudara pagi hari ini. Bapak ajari kami untuk bisa menjadi seorang murid. Jadi orang yang percaya, menjadi orang yang mau dibentuk, menjadi orang yang diajar. Sehingga hidup kami boleh mengalami proses dan menghasilkan buah. Karena Kau itu yang Kau ingini dalam kehidupan kami. Dan itu yang membawa kemuliaan buat Engkau. Kami tahu dalam hidup ini gak mudah. Mungkin saat ini kami dalam masa-masa gak mudah dalam hidup kami. Tapi firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk kami tetap teguh. Dan kami mau dibentuk dan diajar oleh-Mu Tuhan. Dan kami mau belajar untuk melakukan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Kami gak mau lari, kami gak mau keluar dari apa yang jadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Roh Kudus dalam segala kelemahan kami. Ajari kami bahwa di dalam Kau ada kekuatan, ada penghiburan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Kami mau menjadi orang-orang yang taat dan setia sampai akhir hidup kami. Dan buah yang kami hasilkan itu akan dinikmati oleh banyak orang. Dan itu memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini di tengah cuaca yang kurang mendukung. Tapi mereka memutuskan untuk tetap datang beribadah di tempat ini. I want to bless them Lord. Kami mau berdoa memberkati setiap mereka. Dan kami percaya kedatangan mereka pada hari ini gak sia-sia tuh. Tapi ada sesuatu yang mereka boleh bawa pulang. Mereka mengalami Engkau, mereka mengalami kejumpaan dengan firman-Mu. Mungkin dari sekian banyak pesan-Mu, gak semua kami boleh menangkap. Tapi ada satu potongan kecil yang boleh kami terima, kami tangkap. Dan kami mau katakan itu mungkin sudah terlebih cukup buat setiap kami. Untuk merubah cara berpikir kami. Terima kasih Bapak untuk gereja ini yang terus memuridkan orang-orang. Kami bersyukur untuk boy yang Tuhan pakai. Dia terus Tuhan urapi dia. Tuhan berkati keluarganya. Tuhan berkati pernikahan mereka. Istri, anak-anaknya. Tuhan berkati dalam setiap pelayanannya. In Jesus name. Dan bahkan dia hidupnya gak sampai berhenti sampai di sini. Tapi juga dia boleh menghasilkan banyak buah ketika dia boleh terus memuridkan orang-orang. Yang boleh dia temui Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa mengasihi setiap jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, bisnis, usaha mereka, dalam keluarga, pernikahan, anak-anak, orang tua.
dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam kerohanian. Tuhan pimpin, Tuhan sertai mereka di dalam nama Yesus. Kalau kami memasuki minggu yang baru, bahkan kami dalam perjalanan sampai dengan akhir tahun ini, bahkan akan siap masuk dalam tahun yang baru, kami percaya ada penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Biar arah mata hati kami terus hanya tertuju dan fokus hanya kepada-Mu, terlepas dari apa yang kami hadapi. Kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang sanggup mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa untuk Indonesia. We bless Indonesia, we want to bless Balikpapan in Jesus name. Kami berdoa untuk kalau hari-hari ini mulai rame untuk pemilihan presiden Tuhan di tahun 2024, kami berdoa Kau yang memilih, mengawali prosesnya, sehingga proses berhasil dengan damai dan Tuhan pilih pemimpin yang boleh membawa bangsa ini menjadi lebih baik. We pray in Jesus name, we pray peace over Indonesia and Balikpapan in Jesus name. Terima kasih Bapak dan jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat dari Allah Bapa, melalui Putra terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan indah manis bersama Roh Kudus yang selalu menolong kita untuk menjadi murid yang terus menghasilkan buah, sehingga nama Bapa dipermuliakan mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama, dan saya katakan amin. God bless you guys. Happy Sunday.